Bayangkan sebuah dunia di mana gravitasi, gaya yang menahan kita di permukaan bumi, bisa dimatikan. Baru-baru ini, seorang insinyur mengklaim telah mengalahkan gravitasi bumi. Kabar ini memicu kehebohan. Apakah ini awal era baru sains atau sekadar sensasi? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang pemahaman manusia tentang gravitasi, berbagai upaya menantangnya, hingga menilai seberapa realistis klaim tersebut. Pemahaman manusia tentang gravitasi bermula ribuan tahun lalu. Di era Yunani kuno, filsuf seperti Aristoteles percaya benda berat jatuh lebih cepat daripada benda ringan. Ini adalah gagasan yang bertahan berabad-abad. Namun di abad ke-16, Galileo Galilei menantang pandangan itu. Dengan eksperimen menurunkan bola dari menara Pisa, ia menunjukkan bahwa semua benda tanpa memandang massa jatuh dengan percepatan yang sama jika hambatan udara diabaikan. Lalu datanglah abad ke-17 dan Isaac Newton. Newton merumuskan hukum gravitasi universal. Setiap partikel massa di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kisah apel jatuh memang lebih mitos daripada fakta. Namun Newton memang menemukan bahwa gaya yang membuat apel jatuh adalah gaya yang sama yang menahan bulan pada orbitnya. 3 abad kemudian, Albert Einstein membawa konsep ini ke tingkat baru. Dalam teori relativitas umum, gravitasi bukan lagi sekadar gaya, tetapi akibat kelengkungan ruang dan waktu yang diciptakan oleh massa dan energi. Bayangkan kain karet besar yang dibentangkan dan dipegang pada keempat ujungnya, lalu bola berat ditaruh di tengah melengkungkan kain itu, dan benda lain bergerak mengikuti lekukan tersebut. Itulah gravitasi, menurut Einstein. Meski gravitasi tak pernah bisa dihapus, manusia sudah lama mencari cara untuk melawannya. Roket adalah contoh paling jelas. Dengan menghasilkan dorongan yang lebih besar daripada tarikan gravitasi bumi, roket bisa melesat keluar angkasa. Pesawat terbang menggunakan cara berbeda. Sayapnya dirancang untuk menciptakan gaya angkat ketika udara mengalir, menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga pesawat bisa melayang di udara. Ada juga teknologi maglev atau magnetic levitation yang membuat kereta melayang di atas rel menggunakan gaya tolak-menolak magnet. Di sini, gravitasi tetap ada, tetapi kekuatan magnet menahan kereta agar tidak menyentuh rel. Semua contoh ini melibatkan penciptaan gaya lain yang mengimbangi gravitasi, bukan menghapusnya. Klaim mampu meniadakan gravitasi bukanlah hal baru. Pada awal abad ke-20, para peneliti melaporkan fenomena Biefeld-Brown effect, di mana perangkat berbentuk piringan tampak melayang ketika diberi tegangan tinggi. Awalnya dikira efek anti-gravitasi. Belakangan diketahui itu hanyalah angin ion, aliran udara yang dihasilkan muatan listrik. Pada 1990-an, NASA sempat meluncurkan program Breakthrough Propulsion Physics yang mengeksplorasi konsep transportasi tanpa bahan bakar konvensional. Namun, tidak satupun eksperimen yang menghasilkan bukti nyata tentang anti-gravity. Beberapa penggemar sains juga mencoba membuat lifter, perangkat berbahan aluminium, dan kawat tipis yang melayang dengan tegangan tinggi. Hasilnya tampak memukau, tapi prinsipnya sama. Arus listrik menghasilkan ion angin, bukan pembatalan gravitasi. Secara teoretis, para fisikawan memang punya beberapa ide tentang bagaimana gravitasi bisa dimanipulasi, meskipun semuanya masih sangat spekulatif. Pertama, gravitomagnetisme, prediksi relativitas umum bahwa massa yang berputar bisa menggeser ruang waktu, mirip efek medan magnet. Fenomena ini terdeteksi lewat satelit Gravity Probe B, tapi efeknya sangat kecil dan jauh dari cukup untuk menghapus gravitasi. Kedua, konsep materi eksotik atau massa negatif.
Dalam teori, materi jenis ini akan bergerak berlawanan dengan gaya dorong, menciptakan efek seolah-olah gravitasi terbalik. Masalahnya, belum pernah ditemukan bukti materi semacam itu di alam. Ketiga, ide warp drive, seperti yang diusulkan Miguel Alcubierre pada ke-1994. Ia membayangkan gelembung ruang waktu yang dapat meluncur lebih cepat dari cahaya dengan cara melengkungkan ruang di depannya. Tetapi desain ini memerlukan energi negatif dalam jumlah yang saat ini tidak mungkin kita capai. Para fisikawan juga meneliti partikel hipotetis yang disebut graviton, yang mungkin menjadi pembawa gaya gravitasi dalam kerangka mekanika kuantum. Jika gravitasi dapat dijelaskan melalui partikel, mungkin suatu hari ada cara memanipulasinya. Namun, keberadaan graviton pun belum pernah dikonfirmasi. Disinilah klaim sang insinyur perlu kita nilai secara kritis. Tanpa laporan eksperimen yang bisa diuji, publikasi di jurnal ilmiah, dan verifikasi oleh peneliti independen, klaim mengalahkan gravitasi tetaplah sebatas cerita. Mungkin yang dimaksud bukan menghapus gravitasi, melainkan menciptakan efek levitasi mirip maglev atau fenomena ion angin. Keduanya memang melawan gravitasi secara lokal, tapi tidak mengubah hukum fisika. Andaikan suatu hari manusia benar-benar mampu meniadakan gravitasi, dampaknya akan sangat besar. Transportasi udara dan luar angkasa akan berubah total. Bangunan bisa melayang, distribusi barang jadi nyaris tanpa biaya energi. Bidang militer dan industri akan mengalami revolusi. Bahkan olahraga dan kehidupan sehari-hari tidak akan sama lagi. Untuk saat ini, gravitasi tetap menjadi salah satu kekuatan dasar alam yang tak tergoyahkan. Klaim bahwa seseorang telah mengalahkannya boleh jadi menarik, namun sains selalu menuntut bukti yang dapat diuji dan diverifikasi. Sampai hari itu tiba, mari kita nikmati dulu keindahan tantangan yang gravitasi berikan dan terus ikuti perkembangan riset yang mungkin suatu saat membawa kita ke era baru.